Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul The Drownsman. Film ini menceritakan sesuatu yang akan muncul kalau ada air. Kira-kira apa nih ya guys? Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu ya kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Di awal film diperlihatkan ada seorang wanita yang sepertinya lagi terjebak dalam kaca. Wanita ini hanya menggunakan pakaian dalam. Lalu di situ terlihat masuk seorang laki-laki yang berambut panjang lagi menggusur wanita lain yang sepertinya dia sudah kehabisan nyawa. Lalu wanita yang masih hidup itu dikeluarkan dari kaca tersebut dan dia berteriak untuk tidak dihabisi nyawanya oleh laki-laki itu. Laki-laki tersebut bernama Sebastian. Biar gampang kita panggilnya Sebat aja ya. Sebat kemudian mengangkatnya ke sebuah bak mandi. Tapi dengan ide yang cemerlang, wanita itu berhasil mengalihkan perhatiannya dengan cara menciumnya. Dan tangan kirinya mencari pecahan kaca untuk menjatuhkan Sebat. Sebat yang gak sadar karena lagi menikmati cumban-cumban itu, tiba-tiba lehernya diusap-usap beberapa kali oleh si wanita itu, dan dia pun tiba-tiba menghilang. Wih, kayak Om Jin aja nih bisa hilang. Scene berganti di sebuah pesta ada dua orang wanita yang lagi ngobrol-ngobrol. Wanita yang satunya ini bernama Hana. Dia lagi bercerita kalau dirinya ini mau menikah. Lalu sambil ngobrol-ngobrol, ia mengajak sahabatnya itu ke tepi danau. Tapi karena dia kebelet pipis, jadi dia tinggal deh itu temennya. Kemudian karena ditinggal Hana, temennya itu jalan-jalan sendirian dong di tepi danau. Tapi tiba-tiba ia menginjak botol dan terjatuh ke dalam danau tersebut. Kemudian ketika dirinya sadar, ternyata dia ini udah ada di sebuah bak mandi bersama seorang pria berwajah menakutkan seperti garangan. Diketahui wanita itu bernama Madison. Scene berganti 1 tahun kemudian di sebuah kamar terlihat Madison yang kini menjadi seorang penyendiri dan selalu ketakutan. Karena dirinya selalu dihantui garangan itu. Untuk menyembuhkan Madison, teman-temannya ini memanggil seorang wanita yang bernama Catherine. Katanya sih dia ini bisa berinteraksi dengan makhluk lain gitu. Dan di rumah Hana semuanya berkumpul. Madison yang trauma merasa ketakutan dan sebenarnya dia nggak mau untuk melakukan hal ini. Kemudian terlihat mereka yang saling berpegangan tangan di dalam kamar mandi sambil mengelilingi bak mandi. Lalu Catherine mengucapkan sesuatu, mungkin sejenis doa ya, untuk meminta kepada makhluk lain agar muncul dan memberikan tanda. Kemudian 3 lilin yang menyala tiba-tiba salah satunya mati. Wah, pakai lilin kayak mau ulang tahun aja nih. Lalu di sini Catherine berkomat-kamit sesuatu lagi. Jika roh di ruangan tersebut hanya tersesat, dan jika bermaksud menyakiti Madison, berikanlah tanda. Awalnya mereka senang karena nggak ada tanda apapun. Tapi tiba-tiba semua lilin mati, dan lampu pun ikut mati. Mereka semua terkejut, tapi Hana masih nggak percaya dengan hal ini. Ritual pun dilanjutkan. Kali ini Madison yang hanya menggunakan pakaian dalam, mencoba masuk ke bak mandi. Awalnya emang gak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba tangan makhluk itu muncul dan menariknya dari dalam. Seketika teman-temannya terkejut dan Madison hampir saja tenggelam. Namun akhirnya Madison bisa diselamatkan. Scene berganti saat Madison ini mendatangi seorang psikiater. Tapi itu tidak membantunya karena mereka gak percaya apa yang dialami dia. Dan dianggap kalau si Madison ini hanya halu tingkat tinggi. Kemudian Madison pun mencari informasi tentang hal yang terjadi di internet. Dan Madison menemukan info tentang sosok Sebat. Ternyata orang yang membuat info tersebut adalah seorang bapak tua yang bernama Henry Jacob, yang kehilangan putrinya 8 tahun lalu. Wah, sedih banget pasti nih bapak ya. Kemudian Madison pun berusaha untuk menghubunginya. Scene berganti pada Catherine yang juga menemukan informasi penting tentang makhluk itu.
Dia berusaha menghubungi teman Madison yang bernama Kobe, tapi nggak berhasil. Dan tiba-tiba dia mendengar sesuatu di ruang bawah rumahnya. Kemudian Catherine mengecek ke bawah rumah dan melihat mesin cuci menyala sendiri. Sambil membawa jimat kalungnya, dia pun mematikan mesin cuci tersebut. Namun tiba-tiba jimatnya masuk ke dalam mesin cuci. Dan ketika hendak mengambilnya, ternyata muncul sesosok tangan hitam dari dalam mesin cuci itu. Untung aja si Catherine ini berhasil melepaskan tangannya dan langsung kabur. Terlihat Hannah dan Madison yang lagi datang ke rumah bapak tua bernama Jacob, yang putrinya juga menjadi korban makhluk itu. Jacob awalnya nggak mau membantu Madison, tapi karena sedikit desakannya, ia memberi sedikit informasi kalau gadis yang menjadi korban enak-enak akan ditenggelamkan ke sebuah bak mandi. Dan wanita yang berhasil menghilangkan nyawa sebat adalah Isabel. Isabella. Namun ternyata makhluk itu belum mati dan dia itu hanya tenggelam di bak mandi seperti para korbannya. Di sisi lain, Madison yang sedang berjalan pulang, dia tertidur dan bermimpi memasuki ruangan itu. Kemudian melihat makhluk aneh di sebuah akuarium dan ada seorang perempuan yang disekap di dalamnya. Scene berpindah pada teman Madison yang lagi minum, tapi dia tiba-tiba tersedak dan airnya ini mengenai HP-nya. Lalu HP-nya ini tiba-tiba menghilang. Kemudian dia yang lagi pakai headset tiba-tiba ketarik dalam meja. Lalu tiba-tiba dia ini ada di sebuah bak mandi dan menemukan HP-nya. Kemudian muncul makhluk itu yang membuat wanita ini merasa kaget. Dan akhirnya wanita itu pergi menyusul korban-korban yang lainnya. Kini giliran Catherine yang berusaha mengingatkan temannya yang berambut keribu. Jadi sangka-sangka makhluk itu malah muncul di sebuah wastafel dan menarik tangan Catherine hingga tenggelam masuk ruangan, di mana tempat itu ternyata adalah tempat teman Madison yang hilang. Akhirnya Catherine juga ditenggelamkan dan bertemu sama korban-korban lainnya. Scene berganti saat Madison dan Hannah mendapatkan informasi kalau makhluk tersebut seorang pria yang bernama Sebastian. Dia ini lahir pada tahun 1954. Wah, udah tua juga ya. Yang anehnya ya guys, dia ini di dalam kandungan ibunya selama 19 bulan. Yang mengakibatkan ibunya ini jadi nggak kuat. Kemudian mereka mendengarkan rekaman dari wanita yang bernama Isabel, yang berhasil menghilangkan nyawanya. Namun sebelum itu ternyata si sebat ini telah memperkaosnya hingga Isabel hamil. Dan tiba-tiba makhluk hitam itu muncul di tempat mereka. Madison yang hampir saja dihilangkan berhasil diselamatkan sama Hannah dengan memukul makhluk itu. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan melarikan diri dan pergi ke rumah sakit. Ternyata di sana ada Isabel. Mereka pun masuk ke ruang perawatan. Di situ Madison kaget karena Isabel kok tahu namanya ya. Dari sini terungkap sebenarnya kalau Madison adalah anak Isabel. Itu artinya sebat yang menjadi makhluk hitam adalah ayahnya. Wah, kok jadi gini ya? Si Isabel ini mengingatkan kalau sebat lagi memburu mereka. Akhirnya mereka bertiga pun turun melewati lift. Dan tiba-tiba air keluar dari atas. Yang artinya makhluk itu pasti akan datang. Dan ternyata benar saja. Namun naasnya Kobe terjatuh dan makhluk itu menariknya. Kobe yang ditarik oleh makhluk itu akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Lalu Madison dan Hannah berencana untuk mendatangi rumah si sebat. Scene berganti saat mereka sampai di rumah sebat. Hannah dan Madison masuk dan menemukan ruangan bawah tanah. Ketika Madison turun ke bawah, Hannah yang di atas tiba-tiba ditarik oleh makhluk itu. Dan Madison yang terjebak di bawah berusaha mencarinya. Akhirnya Madison menemukan Hannah yang tenggelam di akuarium. Madison pun berusaha menyelamatkannya. Namun sayangnya Madison pun terlambat. Di sini makhluk itu bermaksud menarik Hannah. Namun Madison ini membuat sebuah modus yang katanya sih dia mau bikin salam perpisahan. Padahal dia ini mengambil Frel. Kemudian dengan Frel tersebut dia mengecusnya. Tapi dia rasa masih hidup, akhirnya Madison pun berusaha kabur melalui bak mandi.
Saat Madison berhasil kabur, makhluk itu ternyata mengikutinya. Untung aja nih tersisa satu file yang menyala, dan diencus-encuskan ke kepala makhluk tersebut, yang akhirnya makhluk itu pun pergi untuk selama-lamanya. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa ya klik tombol like. Dan nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.